Hai semuanya, nama gue Rio dan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menemani malam gabut lo. Buat kalian yang baru nonton alur film ini, saya persilakan untuk menonton part 2-nya ya. Linknya ada di deskripsi, soalnya biar nggak bingung sama ceritanya. Oke, lanjut. Setelah Linda mengambil keris tersebut, kemudian ia dikejutkan dengan sosok kuntilanak kebaya merah di pojok ruangan bersama mayat kuntilanak kebaya putih yang berteriak dengan bahasa yang sulit dimengerti. Kemudian mereka berdua lari masuk ke dalam hutan dan menuju lubang air hitam dan berniat kembali ke alam nyata. Namun di tengah-tengah pelariannya, setelah sampai tujuan, Linda yang berhasil nyemplung ke lubang itu dikagetkan dengan Jessica yang diseret terbang masuk ke hutan. Dan disusul oleh kuntilanak merah yang terbang. Singkat cerita, Linda yang berhasil kembali ke apartemen dan disambut dengan gembira oleh teman-temannya. Kemudian disusul dengan tubuh Jessica yang mengapung dan dalam keadaan tidak sadar. Lalu setelah teman-teman Jessica berusaha menyadarkannya, akhirnya Jessica pun sadar namun dalam kondisi kesurupan dan melayang-layang di udara. Singkat cerita, Kang Harry yang berniat menyadarkan Jessica dengan membaca mantra, tangannya malah ditebas oleh Jessica menggunakan kampak, lalu menyemplungkannya ke dalam lubang hitam. Kemudian teman-teman Jessica yang panik berusaha keluar dari ruangan itu, dan Linda yang menyadari bahwa Jessica kesurupan kemudian memotret Jessica berulang kali hingga tersadar. Tidak berlangsung lama, Jessica pun kesurupan kembali dan mencoba menyakiti Linda. Lalu datanglah Eric yang ingin menolong Linda, tapi malah ia yang dicemplungkan ke dalam lubang hitam. Kemudian datanglah Alex dengan gagah beraninya berlari, lalu ia melompat dan nyemplung sendiri ke dalam lubang. Konyol nih anak. Namun di tengah-tengah kekonyolan, Alex berhasil meraih kaki Jessica lalu menariknya sehingga ikut masuk ke dalam lubang itu. Lalu lubang itu pun tertutup. Di tengah-tengah pingsannya, Linda pun bermimpi bertemu teman-temannya yang diganggu dan meminta pertolongan, lalu disusul oleh munculnya kuntilanak merah yang berniat menyerangnya. Tolong kita, Lin! Kemudian Linda pun sadar. Singkat cerita, Linda yang disadarkan oleh Benny dan mantanku, mereka pun mengecek kertas yang mereka temukan. Kemudian Jessica mengatakan bahwa ia menemukan suatu keris waktu ia berada di rumah kuntilanak tersebut. Kemudian dengan cepat, Benny meraih keris itu dan mengajak mereka pergi dari tempat itu, lalu mengajaknya menemui orang pintar agar dapat membantu membebaskan temannya. Mending kita bawa keris ini ke orang yang lebih ngerti.
Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan keluar dari gedung tersebut, mereka malah dicegat oleh Jessica yang masih kesurupan dan berusaha menyerang mereka dengan menggunakan kampak. Lalu mereka pun masuk ke dalam ruangan itu dan dikejutkan dengan lubang yang sudah terbuka kembali. Kemudian mantanku pun ditarik masuk ke dalam lubang itu dan disusul oleh Linda yang ingin menyelamatkan mereka. Setelah sampai di tempat, Linda dikejutkan dengan melihat teman-temannya yang pingsan dalam kondisi melayang. Lalu Linda pun bertemu dengan kuntilanak merah yang berusaha menyerangnya. Singkat cerita, mereka pun bertempur dengan jurus andalan masing-masing. Di tengah-tengah pertempuran, Jessica yang kewalahan dibantu oleh Benny yang tiba-tiba muncul dan menusuk kuntilanak tersebut menggunakan keris yang tadi mereka temukan. Kemudian Benny bercerita bahwa ia dan ayahnya sudah lama mencari keris tersebut. Ya benar, perampok yang di awal film ditembak polisi adalah ayah Benny, dan gadis kecil yang disandra di awal film adalah Linda. Dan tujuan Benny dari awal mengajak teman-temannya adalah hanya untuk mengambil keris tersebut. Mungkin lo ingat, Lin. Dulu kita nyuruh nyokap lo untuk baca kertas itu. Dan bokap gue harus ketembak untuk dapetin keris ini, Lin. Lanjut. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menyelamatkan teman-temannya, mereka pun pergi masuk ke dalam hutan. Namun di saat di dalam hutan, mereka dikagetkan dengan segerombolan pocong yang berjalan kaki. Gokil nggak coy? Kemarin pocong pakai tangan, sekarang pocong jalan kaki. Oh shit man. Karena panik, mantanku malah masuk ke dalam lubang yang dipenuhi oleh tangan-tangan yang siap menggrepe-grepe manja. Oke banget itu orang bisa grepe-grepe artis. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos dari tempat itu, tapi masih dipersulit dengan lubang yang sudah tertutup. Kemudian Linda membaca mantra itu lagi dan terbuka. Lalu mereka satu persatu masuk ke dalam lubang, tetapi Benny yang menyadari kerisnya terjatuh kemudian kembali mencari keris itu. Saat ia menemukan Benny, malah bertemu dengan kuntilanak merah yang melemparnya masuk ke dalam hutan. Lalu kuntilanak itu menyerang Linda, dan Linda pun berhasil menusuk kuntilanak itu menggunakan keris yang ia dapat raih layaknya palunya Thor. Singkat cerita, Linda dan Jessica berhasil kembali ke dalam ruangan. Namun Benny masih tertinggal. Kemudian scene pun digantikan dengan mereka mengendarai mobil dan Alex mengatakan sesuatu kepada
Kang Heri. Sabar ya Kang. Bleguk si Amalek, lek udah tahu tangan kepotong malah bilang sabar bang. Aneh ini anak. Dan yang terjadi pada Benny adalah dua hari yang sangat-sangat melelahkan. Ngedit video 4 kali, kena copyright, dan harus upload ulang lagi sampai 3 kali. Serius ini, nggak tahu lagi aku sama YouTube tuh nggak jelas banget. Sungguh-sungguh menguras pikiran dan kuota yang lumayan banyak dengan keadaan saya sebagai pengangguran sejati ini. Jadi untuk film ini nggak usah ada kesimpulan lah ya, karena udah jelas semuanya bahwa biang kerok dari awal memang si Benny. Dan untuk ceritanya lumayan bagus, cuman agak serasa dibolak-balik. Tapi film ini keren banget menurut saya. Jadi film ini adalah film Indonesia kedua yang saya sukai, yang bertema horor ya. Dan satunya itu film Pengabdi Setan atau Iblis itu, wih keren banget sumpah. Di luar kepala semua pokoknya. So jadi saya mau minta sedikit uang parkir ya buat kalian, yaitu tekan tombol like-nya aja sama subscribe-nya kalau boleh, biar saya tuh lebih semangat bikin konten dan adsense-nya tuh lancar gitu. Jadi ya sampai jumpa di video berikutnya dan goodbye.